Masya Allah, kalau kita lihat dari raut wajahnya, face-nya tidak pernah berubah sampai sekarang. Iya, ya. betul. Orangnya selalu dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang ya. Begitu-begitu tuh, jadi nggak ada berubah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama anak tercinta dan teman saya, sahabat saya. Kita sedang berkunjung ke Mall Trade Center Makassar. Nah, saya akan menceritakan awal mulanya kisah perjalanan saya merintis dari dunia model. Kita akan masuk langsung. Ini dia Mall Trade Center. Dan ini Karebosi. Ya, ini kebetulan saya tidak sendiri, saya bersama kawan saya akan panggil dia. Ini sahabat saya namanya Rizal. Rizal, saya dulu berteman sama Opan di sebuah kursus, salah satu kursus di Benteng. Jadi saya sama ini nih bertiga nih. Halo. Halo. Dulu di sini di lantai 2 sampai lantai 3 itu ada baliho saya dipajang di sini, itu kurang lebih tahun 2006. Jadi saya diajak menjadi sebagai salah satu ikon di Mall Trade Center. Di sini pusatnya elektronik ya, terutama di lantai 2 sampai lantai 3. Dan saya juga pernah menjadi salah satu ikon di Mall Trade Center ini. Itu kurang lebih tahun 2006. Nah, awal mulanya saya merintis dunia model ini berkah beliau nih, dua sahabat saya ini. Ini orang ini yang pertama kali menjerumuskan saya di dunia modeling, sehingga saya bisa beranjak ke Jakarta. Jadi awalnya itu kita tertarik sama Opan karena dia punya kelebihan, Keunikan, ciri khas ya? Iya, keunikan. Terus setelah itu kita coba bawa dia untuk ikut-ikut festival modeling. Dan awalnya ini dia orangnya pemalu sekali, pemalu. Dan dulu rambutnya itu bukan kayak gini, masih keribo, gimbal. Dan kalau untuk penata rambutnya ini dia. Nah, ini penata rambut saya nih. Dulu ada salon di sini ya, di sebelah sini ya. Ada salon. Dulu ada satu salon di lantai 3. Nanti yang mensupport saya juga tuh, mereka support. Sekarang ini kita mau ke tempat elektronik. Kita akan menuju ke lantai paling atas, tepat di mana saya pertama kali fashion show. Ternyata Pak Hansen tuh masih ada. Masa? Dan meninggal itu kakaknya. Masya Allah. Ini dulu salah satu mall paling teramai. Ini karena ini merupakan mall paling kedua ya setelah Mall Ratu Indah. Nah, disinilah tempat dulu saya fashion show. Nah, ini kantor manajemennya, ini yang punya ini namanya Pak Hansen. Beliau dulu mempercayakan saya untuk menjadikan salah satu ikon di Mall Trade Center Makassar. Itu berarti kisahnya udah kurang lebih sekitar 15 tahun lalu. Ini kantor manajemennya nih. Ini dulu belum ada. Ini kemudian dibangun oleh mantan wali kota ya, era tahun 2000-an, namanya Pak Ilham. Biasa kita panggilnya Pak Aco. Ini ada lapangan nih, namanya lapangan Karebosi. Lapangan Karebosi. Ini namanya lapangan Karebosi. Ini lapangan bola nih. Lapangan tempat latihannya dulu pemain TSM juga. Ya udah, aku punya contohnya. Ada di catatan buku saya Mas ya. Dulu
sepanjang lantai 3, lantai 4 itu baliho saya atau poster saya dipajang di sini. Jadi saya tuh diminta menjadi salah satu ikon di mall ini. Pintu utama, ada apa lewat lift? Cari apa kan? Sekarang kita akan menyiapkan waktu untuk berkunjung ke tempat benteng Rotterdam. Awal mula kita ketemu. Teman, rata-rata sih sekarang kita sudah pisah. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di Bali. Saya di Bandung. Cuma sekarang udah pindah ke sini lagi, ke Makassar. Oke, dulu ini masih satu ya, ini masih Karibosi. Nah, setelah beberapa tahun kemudian mereka bangun namanya Karibosi Link. Jadi di atas itu tadi kita udah lihat dari bagian atas ya, dari lantai 4 itu ada lapangan bola, lapangan besar dan juga digunakan biasanya aktivitas ya, para atlet siapapun Ya. bisa beraktivitas di situ. Lari-lari, Dan dulu juga apa. pernah dipakai, lapangan pernah dipakai oleh pemain PSM Makassar. Iya. Dan mall Sampai sekarang sih masih. sampai sekarang masih, karena kondisi pandemi jadi mungkin Iya. apa namanya, mereka latihannya ya, agak berkurang. terbatas, agak berkurang ya. Sekarang kita akan berkunjung ke daerah Benteng Rotterdam. Ya, ingin tahu Benteng Rotterdam seperti apa? Awal mulanya saya berkenalan dengan Ical. Oke, kita langsung ke lokasi. Ini dia sebelah kanan sini nih. Dewan Kesenian ini udah pindah ke sini sekarang, Dewan Kesenian Makassar nih. Ini memang dari dulu memang. Nah. Oke, di sini kita turun dulu deh. Bukain, gak mau buka. Ya, alhamdulillah sekarang saya bersama teman-teman, sahabat dan juga anak saya Muhammad Yusuf, kita sudah tiba di Benteng Rotterdam. Di sini tempat pusatnya kesenian, yaitu Dewan Kesenian Makassar. Dan ini salah satu sumur tua. Ini dulu dipakai ya. Dan ini udah cukup lumayan lama nih, nggak pernah dipakai lagi nih. Dan ini airnya mata air asli, jadi sumber dari mata air. Jadi ini bisa dipakai, bisa buat mandi, bisa dipakai buat minum. Hah? Sekarang kita nanti keliling-keliling bersama sahabat saya. Kita akan ya ngobrol-ngobrol. Ini pertama kali awal mulanya saya bertemu dan berkenalan dengan mereka berdua nih. Sekarang kita ke arah situ. Masa om Ini kebetulan yang punya tempat juga, ini teman saya, teman kita juga. Sepinya Dik. Aduh. Oh iya. Nah, ini dia nih. Ini tempat makan. Ini penghuninya. Penghuninya ini nih, Benteng Rotterdam. Abang, minum apa? Ada minuman dingin ya? ada sini. Jadi kita cerita dulu storynya kita awal mulanya kenal di sini, belajar kursus, kami perkenalkan benteng di sini. Benteng Rotterdam. Nih. Ini dia. Di sini tempat dulu kita, ini merupakan situs bersejarah namanya Benteng for Rotterdam. Di sini pertama kali awal mulanya saya mengenal sahabat kita, sahabat saya namanya Ical dan juga Pak Suwardi ini. Suami dari teman kita namanya Mama yang tadi punya warung ya. Awal mulanya tadinya di sini nih. Warung pertamanya di situ. Kemudian udah baru tahun ini ya pindah. Enggak. Udah 3 tahun. Terakhir saya datang ke sini 3 tahun 2019. Kemudian pindah ke arah bagian pojok. Sekarang kita akan keliling-keliling sambil menikmati keindahan
alam di khususnya di daerah Fort Rotterdam. Ini kita lihat ini musim lagaligo ini dari posisi luarnya ya, karena ini lagi ditutup. Oke, kita sambil jalan yuk. Dulu Bastion Bonnet. kita duduk di mana nih enaknya? Duduk bang. Itu dekat Bastion Bonnet tuh, Bi. Di situ masih aman. Di sini. Ya, depan sini aja kita mau duduk. Ya, jadi dulu waktu awal itu kita di satu kursus yang sama, tapi beda apa? Beda bahasa ya? Beda bahasa. Ya. Ya. Kalau Opan dia di kursus bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. Nah, Ya. Kalau saya Prancis ya? Iya, bahasa Prancis. Prancis Ya, saja ya? Iya. Ya, Prancis. Kalau Aco, Bahasa Arab. bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Little. Iya. Nah, di sini di Benteng Rotterdam ini dulu kalau kita apa namanya nengok ke belakang ya, tahun 2006 itu banyak sekali tempat ini dipakai khusus berbagai kursus bahasa. Bukan cuma hanya bahasa Prancis, bahasa Inggris, namun ada beberapa bahasa. Ada bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Arab. Jerman, bahasa Arab, kemudian bahasa Korea, Italia dan Spanyol. Iya, Nah, betul. dan alhamdulillah kita kenal di sini awal mulanya kebetulan karena kita satu dibilang alma mater di sini ya, Iya. di Fort Rotterdam. Kebetulan beliau ambil kursus bahasa Prancis, Aco bahasa Inggris. Saya sebelumnya ambil bahasa Jepang, cuma hanya bertahan 1 minggu, kemudian mencoba pindah ke bahasa Jerman, hanya bertahan 1 hari, kemudian mampir lagi ke bahasa Mandarin, hanya bisa bertahan 3 hari. Akhirnya saya memutuskan untuk 2 pilihan, kalau nggak ambil Italia, Spanyol, karena saya mengambil bahasa Spanyol dengan alasan bahwa ini masih ada kesinambungan sejarah antara kerajaan Tidore dan Kesultanan Tidore dan kerajaan Spanyol. Ya, betul. Jadi saya memutuskan untuk mengambil bahasa Spanyol karena bahasanya juga tidak terlalu susah Ya. dan tidak terlalu sulit. Jadi Coba- apa yang kita tulis, yaitu yang kita baca. Coba Dan itu praktekkan. cuma hanya bertahan lama kurang lebih sekitar 3,5 bulan karena guru saya meninggal. Oh gitu. Iya, Pak Idrus namanya. Jadi saya cuma ingat Hola, buenos dias, como se llama, me se llama, Cupin Topan, Bibi Aki, en Makassar, kayak gitu-gitulah. Buenas tardes, buenos dias, muchas gracias, Muchas gracias. amigo, de nada, hasta luego, hasta la Hasta la vista vista. siempre, ya seperti itulah. Dan itu masih ingat sampai sekarang tuh. Dan iya, mulai dari situ kemudian juga di sini juga bukan cuma hanya tempat kesenian ya. Di sini juga ada tempat kesenian dan setiap malam-malam tertentu, acara-acara tertentu, baik itu malam minggu ya, ini ada Iya. setiap ada event. Di sini Pasti ada event. seringkali digunakan event, baik itu event Java Jazz Iya. maupun event-event yang lain ya. Ya, komunitas juga biasa di sini. Dan di tempat ini juga yang saat ini kita lagi duduk di sini, ini juga tempat latihan melahirkan para aktor-aktor di sini. Awal mulanya juga saya belajar tentang teater juga di sini, di tempat ini di Benteng Rotterdam. Tadi kita udah lihat ya, ada DKM-nya di sini, Dewan Kesenian Makassar juga. Dan pertama kali juga di sini membuat saya bisa beranjak ke Jakarta juga, salah satu berkawan dengan sahabat saya nih Ican. Iya. Nah, Jadi- jadi kita pernah bikin ini ya, bikin event organizer. Iya, jadi kita waktu di sini kan macam-macam ya bahasanya, dan kita ketemunya di sini semua. Betul. Terus kita bikin event organizer, itu namanya karena kita dekat dari Pantai Losari, jadi Losari nama Production. ya nama event Masih organizernya ingat sampai Losari sekarang. Production. Losari Production. Iya. Dan ternyata IO kita itu tidak bertahan lama ya, Iya, hanya nggak mungkin bertahan sekitar lama. Tapi meskipun tidak bertahan lama, tetap kita Alhamdulillah, masih sering tetap menjalin berkawan. silaturahmi. Terus. Dan kita punya komunitas juga, kita punya grup juga, dan ya hanya kita menjadi sahabat semua. Jadi setiap saya datang ke Makassar selalu saya kontak beliau, kontak si Aco atau Suwardi, dan juga tempat Rotterdam. Tadi kita sudah mampir ke salah satu warung sahabat kita, teman kita Iya. itu. Masya Allah, kalau kita lihat dari raut wajahnya, face-nya tidak pernah berubah sampai sekarang Iya, ya. betul. Orangnya selalu Dari dulu ceria, sampai sekarang. dari dulu sampai sekarang ya. Betul, terus. Begitu-begitu tahun Iya. jadi nggak ada berubah. Masya Allah. Dan kebetulan juga, kita keliling-keliling ini didampingi oleh suaminya beliau nih, Masya Allah.
Di Ini sini- suaminya. Iya, itu suaminya. Dan di sini juga, di sini kita bisa menikmati suasana sunset, ya. Karena sunsetnya turunnya ke situ, jadi kita bisa lihat dari arah benteng ini. Dan di sini juga banyak sekali situs-situs sejarah. Karena melihat kondisi pandemi saat ini, jadi banyak tempat-tempat yang memang ditutup. Ada sementara juga yang masih direnovasi, dicat kembali. Iya, Dan juga museum-museumnya beberapa tutup museum semua memang katanya. sengaja ditutup karena kondisi pandemi saat ini. Dan masya Allah ini bentengnya masih sangat terawat sekali ya. Kalau kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang memang dipercaya untuk kerja di sini, itu mereka udah puluhan tahun kerja di sini, bahkan bisa menceritakan tentang bagaimana sejarah berdirinya benteng Rotterdam. Masya Allah. Berarti udah 2 tahun ini, udah kurang lebih selama 2 tahun ini ya aktivitas berada di benteng Rotterdam ini ditiadakan karena memang karena kondisi pandemi ya. betul, betul. Ini udah peraturan dari pemerintah juga. Di sini kita PPKM level 4 juga ya. Betul. Terus kita bahas apa lagi? Oke. Sekarang kita akan menikmati, kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan melihat situasi yang ada di daerah di seputaran benteng Rotterdam. Itu di depan ini ada patung kuda. Itu siapa? Hasanuddin. Oh iya, kita ini mau ngasih tahu ya kalau tempat lokasi kita biasa belajar bahasa itu kadang di sini ya. Di sini kita belajar bahasa itu memang outdoor ya, Outdoor. jadi indoor. Dan ini informal, bukan formal. Bahkan kita bisa duduk di sini. Ini tempat dulu saya belajar bahasa Mandarin. Oh, sebelah situ ya. Ini nih di posisi tengah nih. Oh iya, itu tuh, betul. yang bundaran itu. Dulu sempat saya belajar bahasa Mandarin di situ. Xie di situ. Kemudian Kalau belajar Prancis bahasa itu Jepangnya kalau- di tengah sana. Dan bahasa Prancis di paling pojok bagian ujung. Ni hao ma. Ni hao ma, ya. Oke. Nah, dan itu kantor ini kan? Wali kota. bukan? Iya, wali kota. Iya. Dan di sini kita juga bisa melihat langsung ya kantor wali kota Makassar. Turun. Lanjut. Ya, alhamdulillah hari ini perjalanan kita menuju ke kota Makassar, khususnya di daerah Fort Rotterdam atau kita sebut Benteng Rotterdam. Rotterdam. Sudah kita keliling ya, ada beberapa tempat ya, dan ini merupakan situs sejarah khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Dan disinilah tempat awal mulanya saya merintis karir di dunia acting, khususnya di teater dan juga beberapa kursus bahasa. Jangan Ya, lupa. buat teman-teman, ya terima kasih sudah ikutin perjalanan kami di daerah Kota Makassar, khususnya tepatnya di tempat apa namanya? Benteng Rotterdam. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman yang ingin berkunjung ke sini jangan lupa mampir di sini. Dan memang kondisi pandemi ini masih tutup, tapi alhamdulillah bisa kita masuk ya. Iya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa ikutin perjalanan kami di kota selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.